Yan, cuma kamu satu-satunya harapan Mama yang bisa memenuhi keinginan Mama. Oke. Saya akan wujudin impian Mama. Tapi Mama doain dong supaya saya dapat jodoh. Sini, lihat dong. Coba lihat. Buat apa? Saya cuma pengen cek. Saya pegang tangan kamu tuh saya cuma pengen tahu kualitas barang yang mau saya beli. Kamu bakal jadi perawan tua. Tidak akan ada laki-laki yang mau kawin sama kamu. Dia memang cantik, Yan. Tapi sebaiknya lu nggak usah dekat-dekat sama dia, Yan. Maksud lo dia udah punya pacar? Bukan. Yang jelas, seluruh penghuni komplek rumah susun ini nggak ada yang mau dekat-dekat sama dia. Karena dia sudah dicap sebagai perempuan pembawa sial tadi. Ana. Seharusnya dari awal saya nggak terima kamu dalam rumah ini. Tapi bapak kamu itu keras kepala. Dia nggak percaya sama ramalanku. Buktinya apa sekarang? Hah? Apa? Kedatangan kamu ke sini malah merenggut nyawa bapak kamu sendiri. Dasar anak sial, sial! Semua orang dekat-dekat sama kamu udah menyayang kamu malah ketiban sial. Dasar sial! Pergi kemana si Ian ini? Sudah malam belum pulang. Pacaran kali, mah. Lagian ini kan malam minggu, harinya anak muda. Pacaran? Kakak kamu itu belum punya pacar. Kata siapa kalian belum punya pacar? Kalau dia punya pacar, tentunya dia sudah mengenalkannya pada Mama. Mama kuno ya. Zaman sekarang kalau cuman baru-baru pacaran, gak usah pakai dikenal-kenalin. Langsung aja jalan. Ya nggak mungkin lah. Kakak kamu itu selalu terbuka dan jujur sama Mama. Mungkin si Adit benar, Ma. Makanya si Ian bertingkah laku aneh di hadapan Om Kris dan keluarganya. Maksud kamu?
Ya, bisa aja diam-diam si Ian udah punya pacar, makanya dia nggak mau dijodohin sama si Desi, Ma. Gua nggak percaya sama yang namanya Tahyul. Tadinya gue juga nggak percaya, Yan. Tapi setelah gue melihat dengan mata kepala gue sendiri, mau nggak mau, gue jadi ikutan percaya. Dan sekarang gue juga takut sama si Ana itu. Lu sama Ana yang cantik kayak bidadari itu takut. Lu mau kuntilanak boleh takut. Terserah lu deh, Yan. Kalau lu ingin bernasib sama seperti si Mimin itu, Ah, Mimin? Mimin siapa? ada. Sahabatnya Ana dulu. Dulu si Mimin itu tinggal di kompleks ini juga. Tapi sekarang sudah pindah. Gara-gara takut sama si Ana. Ih, Sahabat takut. Kok takut? Kenapa? ya, gara-gara si Ana lah. Si Mimin ketiban sial di pesta perkawinannya. Makasih. Hai, Ana. Selamat ya. Kasih. Bentar lagi juga kamu nyusul. Insyaallah, insyaallah. Ya udah, say. Aku tinggal dulu ya. Udah, ya. Bye. Mas. Si Mimin masuk rumah sakit berbulan-bulan, Yan. Dan tidak jadi kawin. Karena kelamaan dirawat, akhirnya calon pengantinnya itu kawin sama perempuan lain, Yan. Kurang bukti apa coba? Kalau si Ana itu benar-benar pembawa sial. Sur. Itu namanya kecelakaan, Sur. Kalau yang namanya kesetrum, itu bisa terjadi di mana aja, sama siapa aja. Lo mau nggak gue setrum? Bercanda lo. Terus kalau lo kesetrum, lo nganggap gue yang pembawa sial? Terserah lo, Dean. Kalau lo nggak percaya dan pengen buktiin sendiri, tinggal aja di sini sebulan 2 bulan. Pasti terbukti semua ucapan gua. Bener ya? Gue tinggal di sini ya. Gue tinggal di sini sama lo ya, tapi gue nggak bayar. Mana mungkin gitu loh. Seorang Adrian ingin meninggalkan istananya yang megah dan pindah ke gubuk derita macam begini. Itu tidak mungkin, kawan, tidak mungkin. Apanya nggak mungkin? Digubuk deh. Yang penting gue bisa ketemu bidadari setiap hari. Tapi gue tidurnya di atas, lo yang di bawah. Tapi gue lebih suka tidur di atas, Yan. Maksud lo? Lebih berasa begitu. Hah? Berasa pakai kasur maksudnya. Setrum lo. Alhamdulillah ya Allah. Ana, kok pakai dikunci segala pintunya? Ana! Iya Bu, maaf Bu, abis sholat Bu. Hei, sejak kapan kamu kunci-kunci pintu segala? Sejak kapan? Apa ada yang kamu umpetin di kamar kamu? Hah? Gak ada. Kunci segala. Hei, kamu tahu nggak? Si Umi udah selesai bikin adonan 3 kali lipat. Ayo, selesaikan. Bungkus itu adonan. Ayo. 3 kali lipat Bu. Iya, keberatan. Ana, kalau kamu masih mau tinggal di rumah ini, kamu harus bantu cari nafkah. Jangan enak-enak aja kamu ya. Masih untung saya masih kasih izin kamu tinggal di rumah ini. Kalau tidak, siapa yang mau nampung kamu? Heh? Perempuan sial. Ayo, selesaikan tuh dagangan. Selesaikan. Si bos. Sudah ada kabar belum tentang kakak kamu? Belum, mah. Cuma Nadit udah teleponin. Tapi nggak ada yang tahu di mana kalian. Mah, gimana kalau lapor polisi aja, mah? Hus, kamu jangan ngomong sembarangan. Ngapain lapor ke polisi segala? Kali aja kalian kecelakaan atau... No. Kamu jangan bicara seperti itu, sayang. Amit. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Kamu harus cari teman-teman kalian, mengerti? Siap, Bos.
Tapi hari ini nggak usah sekolah dulu ya, Mai. Ya. Asik, lumayan. Gue bisa main PS, gue bisa tidur-tiduran. Oh my God. Yes! Pa, saya udah bikin appointment di spa untuk jam 1. Apa? Untuk pijit sama facial. Yang kamu pikirkan hanya pijit dan facial. Batalkan. Kok dibatalin sih, Mah? Kita kan emang setiap minggu itu biasanya ke sana, Mah. Mana bisa sih Mama santai di spa? Adrian menghilang dan gak ada kabar berita. Alah, Mah, si Ian itu kan bukan anak kecil lagi. Paling dia juga begadang sama teman-temannya. Mah nggak usah khawatir deh, ntar dia juga balik ke sini kok, Mah. Jadi sebenarnya tenaga kita itu nggak dihitung sama ibu kita itu kayak kerja rodi. Neng bungkusnya yang benar kayak ini. Terus nah, ya. Kerja Rodi gimana? Iya kayak kerja rodi. Coba aja pagi-pagi kita udah dibangunin cuman untuk ngebungkusin lemper. Sebenarnya Neng tahu nggak sih perjanjian kerja Umi sama ibu adalah tugas Umi hanya nyapu, ngepel, cuci piring sama jagain Datino. Sementara Umi itu nggak pernah dapat persenan dari ibu. Umi cuma dapat gaji bulanan. Semua keuntungan masuk ke kantong ibu. Umi, kita tuh harus ikhlas. Kalau kita ikhlas, insya Allah, Allah pasti akan memberikan kita yang terbaik. Ya? Astagfirullahaladzim. Suara apa itu? Apaan tuh? Mau lari kemana? Anak sial! Yang orang udah pada tahu di sini siapa kamu. Mereka sudah tidak mau dengan anak kamu. Apalagi mau tolongin kamu. Tangan saya sakit, Bu. Demi Allah, tangan saya sakit. Makanya kamu itu kalau kerja jangan pakai tangan doang. Pakai mata juga dong. Hah? Pokoknya semua harus kamu ganti yang pecah itu. Hah? Ayo! 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 Lari ke depan kamu. Ayo! Yan, nasi gorengnya sudah matang belum? Ntar lagi. Kenapa suara lu tuh, Yan? Lu nangis? Atau lagi sakit pelek? Atau jangan-jangan nggak pernah masak di rumah ya? Gue mau tinggal di sini aja. Jangan bercanda lu, Yan. Gue serius. Gue mau tinggal di sini aja untuk sementara. Boleh kan? Mana mungkin? Mana mungkin lo mau ninggalin istana lo, Yan? Masa lo mau pilih tempat tinggal di sarang nyamuk seperti ini? Mendingan gue tinggal di sarang nyamuk. Tapi gue bisa ketemu sama bidadari tiap hari. Daripada gue tinggal di istana tapi gersang. Bidadari? Ana. Masya Allah, ternyata lo belum sadar juga ya? Anak lagi. Sur, gue lebih percaya apa kata hati gue. Kalau kata hati gue bilang, gue hari ini akan kenalan, gue percaya benar. Ya sudah, tapi nggak perlu pakai acara nangis bombay seperti ini, Yan. Masa tampang Rembo, hati Rinto. Baru segitu saja sudah bercucuran air mata. Siapa yang nangis? Orang gue bikinin lu nasi goreng. Wah, gue jadi nggak enak ini. Kenapa nggak bilang dari tadi kalau keberatan bikin nasi goreng buat saya? Enggak, gue gak keberatan. Lalu, kenapa lu nangis? Ini gue ngirisin lu bawang. Bawang bikin nangis. Nasi gorengnya udah jadi. Lu tinggal tunggu aja. Oke? Gue kecilin apinya. Cabut kemana? Terus makan bangke ini orang. Yan, jangan lupa nanti angkat jemuran ya. Kasihan, anak gedongan harus jatuh cinta sama cewek pembawa sial. Kasihan deh lo, Yan. Kosong. Aduh, astaga, Ana. Hati-hati dong. Maaf, Bu, saya nggak sengaja jatuh. Luka kamu tuh kayaknya serius ya, An?
kamu obatin dulu deh, ya. Ya udah deh kalau begitu kayaknya luka kamu tuh, aduh. Hari ini kamu boleh pulang lebih cepat ya, Ana ya. Tapi ingat, besok kamu 2 shift, ya. Makasih Bu ya. Selamat siang, Mas. Ini pesanannya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Enggak lah, minta Boni aja. Yakin nih nggak mau pesen lagi? Duh, pesenannya banyak amat. Bang habis makan sendiri. Atau mau ada pesta ya, Mas? Boleh ikut nggak? Saya dari tadi nungguin Ana. Kok nggak keluar-keluar? Apa jangan-jangan dia sakit ya? Ana? Iya, Ana pelayan yang kerja di sini. Mas kenal Ance? Saya justru di sini itu nungguin dia. Tolong panggilin dong. Bilang dong dari tadi. Kan Cecen bisa panggilin. Tunggu ya. Ance udah pulang tuh, Mas. Pulang? Kapan? Baru aja. Loh, Mas, mau kemana? Loh, kok ditinggalin pesenannya? Mas? Loh, aduh, nggak menghargai, dia udah capek-capek buat. Mas gimana sih? Ganti rugi dong. Halo? Kakak di mana sih? HP-nya nggak aktif gitu. Gimana sih nih? Mama jantungan tuh nyariin terus. Gua baik-baik aja. Nggak usah dicariin lah. Kapan pulang? Gua pulang kalau gua udah dapet calon istri. Apaan? Calon istri? Gua akan pulang ke rumah kalau gua udah dapet calon istri. Gua nggak demen dijodoh-jodohin. Bilang aja gitu sama mama, ya? Halo? Halo? Makanya jangan main bentar tajam ya, An. Iya. Makasih ya Mbak ya. Saya pulang dulu ya. Assalamualaikum. Ya jangan buru-buru atuh. Sekali-sekali mampir ke rumah Mbak. Lain kali ya mampirnya. Soalnya sekarang saya udah ditunggu ibu di rumah. Ibu apa pacar? Kok pacar? Ini kan malam minggu. Bagi saya mah sama aja mau malam minggu, malam Jumat. Belum punya pacar. Ana mah suka begitu. Masa perempuan secantik Ana tidak punya pacar? Pasti atuh cowok-cowok teh pada ngantri. Lain sama Mbak. Mbak mah pengen punya pacar juga. Mesti operasi hidung, manjangin dagu, mata juga harus dioperasi. Aduh Mbak, mata Mbak tuh bagus, hidungnya apalagi dagunya. Mbak tuh cantik, Mbak mestinya bersyukur sama Allah. Amin, adik gitu mah amin. Doain Mbak atunya biar cepet laku. Iya, tenang insya Allah. Pokoknya didoain supaya lempernya laku, dagangannya laku ya. Assalamualaikum. Ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa susah-susah nahan puasamu? Ada anak nyamuk. Tahan dulu, Yan. Diam dulu. Dapat satu nyamuk bongsor sekalian. Nyamuk? Iya. Kalau sudah kelebihan darah, lebih baik lu sumbangin aja ke PMI, Yan, daripada buat ngempanin nyamuk kayak gitu. Memangnya lu nggak kangen sama kamar tidur lu yang pakai AC itu, Yan, yang bebas nyamuk? Mana kok nggak lewat-lewat? Siapa? Pasti lu sudah kena pelet ini. Pelet? Iya. Lu tahu, ibunya si anak itu tukang ramal, Yan, dukun kartu. Aku yakin pasti lu sudah dipelet sama ibunya si Ana supaya lu bisa suka dan cinta sama si Ana. Nanti kalau dia lewat, lu bilangin gue ya. Yoha. Monyet. Tahu. Yoha. Yoha. Sudah ada kabar belum? Iya ya. Thank you ya. Oke deh. Beres, Ma. Kamu sudah tahu tempat tinggalnya Kak Adrian? Kamu sudah ajak dia pulang? Belum, Ma. Loh kok belum sih? Bonusnya mana? Bonus apa sih? Kan Adit udah nemuin Kak Ian. Masa usaha Adit
nggak dikasih imbalan sih? Imbalan? Kamu sudah mama kasih seharian libur di rumah, masih mau imbalan? Ya udah, kalau nggak dikasih. Ya wis. Kamu mau ngancem mama? Jangan main-main kamu, Adit. Kamu mau meras ibu kamu sendiri, ha? Terserah mama. Pokoknya kalau Adit nggak dikasih bonus, ya udah nggak dikasih tahu di mana Kayan. Lagian yang tahu Kayan kan cuman Adit. Dasar mata duitan. Kayak mafia aja kamu. Sekarang katakan di mana alamatnya Kak Adrian. Duh, jangan bercanda dong, Ma. Mana uangnya? Katakan dulu. Di mana? Mau uang nggak? Orang suka maksa ya. Pantesan aja Kayan ngabur. Ngabur? Apa maksud kamu? Iya, ngabur. Kayan kan ngabur gara-gara dipaksa kawin sama Mama. Siapa yang bilang? Kayan tadi ditelepon sama Adit. Berarti kamu sudah bicara sendiri dengan kakak kamu di telepon barusan. Kamu membohongi Mama. Cepat, sekarang antarkan Mama jemput Kak Ian. Ayo. Nah, Adit nggak tahu di mana Kayan. Adit, kamu jangan mempermainkan Mama. Ayo. Sumpah, Ma, Adit nggak tahu. Bisa-bisanya kamu minta uang sama Mama, sementara kamu tidak tahu di mana kakak kamu berada. Kepepet, Ma. Habis mau beli video game baru. Seru-seru, Ma. Nanti Mama boleh ikutan main deh. Berani-beraninya kamu masih kecil ngebohongin orang tua. Awas kamu ya, kualat nanti kamu. Sekarang bilang kamu dengan jujur, jangan bohongi Mama. Di mana kakak kamu? Adit cuma ngomong 5 menit doang sama Kayan. Habis itu teleponnya tutup. Tahu. Mana handphone kamu? Menelpon siapa? Ya telepon kakak kamu. Percuma, nggak bakal aktif teleponnya. Yan, gue pinjam handphone lo ya. Ya, jangan lama-lama tapi pulsa tinggal dikit. Sip. Kenapa nyala sendiri nih? Otomatis handphone. Halo, Halo, siapa ini? Adrian? Tante. Ada tante, ada. Saya panggilkan dulu sebentar tante ya. Yan! Telepon Yan! Telepon! Nyokap Yan! Yan! Dari siapa? Nyokap telepon. Aduh, bilang gua nggak ada. Halo tante. Kata Adrian. Sebentar tante. Sekarang Adrian ini sudah ada. Makanya jangan pakai telepon gua. Iya, Ma. Adrian, kapan kamu mau pulang? Sampai saya dapat calon istri sendiri, Ma. Saya nggak mau dijodohin. Oke, Mama tidak akan memaksa kamu kawin. Tapi kasih tahu Mama dong sayang. Alamat kamu di mana? Udah pokoknya Mama nggak usah khawatir lah. Saya baik-baik aja. Ya, Ma ya? Dah. Tunggu sebentar, Yan. Halo, halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau dimatikan lagi handphonenya. Takut dijodohin kali, Ma. Apa? Sekarang kan udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi, Ma. Kamu mau Adrian mengikuti jejak seperti kamu? Kamu menikah dengan lelaki pilihan kamu? Apa buktinya? Semua gagal total. Dan Mama tidak mau kalau ini terjadi pada Adrian. Mama harus memastikan anak-anak Mama harus mendapatkan pasangan hidup yang bibit bebet bobotnya yang jelas. Cinta itu hanya ada di film-film, di buku novel. Cinta itu tidak bisa memberikan perut kenyang, dan cinta itu tidak bisa membelikan barang mewah atau perhiasan. Pasti lapar ya? Nih, bentar. Nih, hap. Iya, sayang. Ini ada banyak lagi dimakan ya? Dino, kok
Kok belum belajar juga? Nanti aja, Bu. Kok pakai nanti sih? Hah? Tino mau nunggu Kak Ana. Tino mau belajar bareng Kak Ana. Gak usah pakai nunggu-nunggu Kak Ana segala. Ayo selesaikan pelajaran kamu sebelum dia pulang. Kenapa sih dari dulu Tino nggak boleh belajar bareng Kak Ana? Tino, ibu udah capek bicara sama kamu. Ana itu bukan kakak kandung kamu, tahu? Tapi kok bapaknya Tino sama bapaknya Kak Ana sama? Bapak kalian tuh memang sama. Tapi Ana itu bukan anak kandung ibu. Ibunya Ana itu... Assalamualaikum, Bu. Habis keluyuran dari mana saja kamu? Hah? Tino, teruskan pelajarannya. Ibu mau bicara sebentar sama Ana. Ana. Ya, Bu. Besok jam 12 siang ada tamu mau ketemu sama kamu. Jadi besok kamu jangan telat pulang. Ibu mau jodohin saya lagi, Bu. Saya sudah bosan carikan jodoh untuk kamu. Percuma. Mungkin sudah nasib kamu nggak bakal dapatkan jodoh sampai tua. Jadi, tamunya siapa besok, Bu? Yang jelas bukan laki-laki dan dia tidak ingin kawin sama kamu. Ingat ya, jangan sampai gagal lagi rencana saya ini. Iya, Bu. Nanti, sebelum saya selesai makan sama Tino, kamu belum boleh keluar kamar. Mana hasil dagangan hari ini? Mana? Kok masih kurang 1.000? Dagangannya nggak laku semua, Bu. Dan di bawah tadi ada anak kucing yang kelaparan, maka saya kasih anak kucingnya. Hah? Kamu nih alasan aja. Enggak, Bu. Benar, Bu. Kamu pikir saya goblok seperti kamu? Hah? Enggak, Bu. Sini, Nih masih banyak duit ini. Itu gaji saya, Bu. Bisa-bisanya ngebohong lagi. Hah? Dasar goblok. Ngibul aja gak becus kamu itu. Wala quwata illa billah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku ya Allah. Berikanlah kesabaran di hatiku ya Allah, agar aku bisa menghadapi segala cobaan yang Kau berikan kepada aku ya Allah. Allah Maha Suci Allah, jadikanlah hamba-Mu ini orang yang ikhlas ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ini orang yang tawakal ya Allah dalam menghadapi hidup ini ya Allah. Allah Maha Suci Allah, tiada Tuhan selain Engkau, dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari segala kejahatan. Gara-gara lo nih rencana gue jadi berantakan. Kenapa gue yang mesti disalahin sih? Lu sih pakai yang kata-kata handphone segala. Gara-gara lu pakai handphone gue harus ngomong sama nyokap gue kan? Cumi, apa salahnya sih ngobrol sama ibu sendiri? Apa lu nggak kasihan sama nyokap lu, Yan? Dia pasti kebingungan mencari di mana anak kesayangan yang hilang ini. Iya, maksud gue jadi kehilangan kesempatan untuk kenalan sama Ana. Di mata lo itu, si Ana kayak bidadari ya? Tapi kok di mata gue, Yan, Ana itu seperti nenek sihir. Kunyuk, mana ada nenek sihir cantik? Asal lo tahu saja ya, di balik kecantikannya si Ana itu, dia menyimpan segudang kutukan yang sangat berbahaya.
jangan-jangan lo sudah kena jampi-jampi nih, kena spelet ini, kena santet ini. Kayaknya lo sudah mulai tersinting-sinting sama Shana ya? Apa lo nggak lihat tuh dia lagi sholat? Sur, mana ada orang punya ilmu hitam itu sholat? Lo ngaco sih. Terserah lo, Dian. Yang jelas, gua ngantuk. Ayo, tutup dulu jendelanya, Yan. Lebih baik lo tidur saja sekarang. Biar lo bisa bangun pagi, lo bisa nemuin Ana sebelum Ana berangkat pergi kerja. Betul kan? Ana, sampai besok sayang. Umi juga sering latihan akrobat di kamar Umi kayak yang kemarin sampai jatuh-jatuh. Kalau Umi jatuh-jatuh kan biru-biru. Nah, Umi ngobatinya pakai jepret-jepret ini. Sekali lagi. Biar sembuh. Udah sembuh kok, udah sembuh, udah sehat semuanya. Udah bener? Benar? Umi udah sehat. Umi, kata ibu, nanti ada yang mau datang ke sini. Laki-laki, perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek. Giginya udah ompong. Perempuan. Jodohin sama perempuan. Dijodohin. Kamu itu bukan saja sial, tapi juga goblok, tahu? Masa sampai sekarang kamu nggak tahu juga apa yang saya inginkan? Saya ingin kamu keluar dari rumah ini. Saya mau buang sial. Ibu, kalau ibu mau saya keluar dari rumah ini, Bu, saya keluar, Bu. Hah, nggak segampang itu ya. Kalau saya ingin buang sial, saya harus kasih kamu ke orang lain. Tapi kalau saya usir kamu di rumah ini, sial itu tidak akan terbuang. Mengerti kamu? Dari mana ibu tahu aturannya kayak gitu? Saya ini peramal. Gagap? Umi nggak apa-apa. Anak! Kamu harus sopan dan ramah sama Ibu Feni. Tahu kamu? Ibu Feni itu, dia baru kehilangan anaknya. Anaknya meninggal. Jadi dia itu mau angkat kamu jadi anak supaya dia bisa mengusir kesepian dan kesedihannya. Sial kamu itu. Umi kenal siapa dia? Tinggalnya di lantai bawah. Di kompleks ini? Badannya besar, kulitnya putih, berbulu. Berbulu? Ferry. Tadi ibu bilang Ibu Feni, bukan Ferry. Ibu bilang Ferry. Ibu Feni. Ferry sama aja, yang penting berbulu. Pokoknya Neng cepet-cepet cari jodoh yang berbulu. Ya Allah. Seandainya Bapak masih hidup. Aduh, gua telat. Adrian! Mau kemana? Yan! Yan! Mau kemana? Pagi-pagi kau bersih sekali. Lu bilang lu nyalain alarm. Alarm lu nggak bunyi, gua telat nih. Telat? Telat kemana? Oh, I know. When I fall in love, jatuh cinta berjuta rasanya. Hey, halo. Pagi. Pagi. Kamu tinggal di komplek ini juga? Iya. Pasti baru ya?
Soalnya saya nggak pernah lihat kamu. Oh, kebetulan saya jarang keluar. Nah, kalau kamu tinggal di kompleks ini, kamu pasti tahu yang namanya Ana. Ana? Ih, amit-amit. Kamu nyebutin nama dia aja. Kamu bisa sial 7 turunan. Cuman sih. Ana! Hei! Kamu kemana? Sorry, jarang olahraga. Nama kamu Ana kan? Anda? Kamu masih ingat saya? Nama saya Adrian. Panggil aja Ian. Ada kepentingan apa ya? Oh, saya mau kenalan. Kenapa? Nggak ada, saya cuma pengen kenalan. Oke. Kamu mau saya jawab jujur atau basa-basi? Jujur? Kalau saya jawab jujur, kamu janji kamu nggak nganggap saya gombal dan kurang waras. Saya hati-hati, Mas. Bagaimana? Kamu sekarang udah percaya kan? Di mana ada Ana, pasti ada bencana. Sih, lihat baju kamu kotor gitu. Padahal kamu cuma ngobrol doang sama dia. Permisi. Heh, nomor kamar kamu berapa? Tampangnya sih lumayan. Kayaknya potongannya orang berduit. Jadi lumayan juga kalau dijadiin langganan baru. Ance, kasih tahu dong rahasianya. Rahasia apaan? Rahasia cara ngedapetin cowok ganteng, keren, dan setia setiap saat kayak doi. Nggak ngerti maksudnya. Doi itu udah ngejar 2 hari loh. Masa iya diemin aja? Kenal juga enggak. Bokis banget deh, Ye. Orang doi tahu kok nama Ye. Lihat deh, tuh. Perutnya udah mulai buncit tuh gara-gara kebanyakan minum. Udah, jangan banyak rumpi, ntar Bu Jessy marah. Tega deh, Ye. Jangan kasih tahu ya. Zaman sekarang ini susah loh nyari cowok ganteng, pengertian, kaya, penyabar. Langka loh. Udah. Selamat siang, Bu. Ana, itu si Uti, Irman ini belum datang juga? Belum, Bu. Ya ampun, udah sesiang ini mereka belum datang. Hari ini kita ada 3 pesta. Kalau sampai mereka nggak datang kan bisa berantakan semuanya. Kamu bisa 2 shift kan? Oh, sebenarnya, Bu, hari ini saya mau izin pulang cepat, Bu. Apa? Ada acara keluarga, Bu. Ya ampun. Kamu ini gimana sih? Kita udah kekurangan staff. Sekarang kamu minta pulang izin cepet lagi. Bisa pecah kepala saya. Sorry, saya ngagetin kamu. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Saya mau ke kamar kecil. Kamar kecil bukan di situ, itu dapur. Kamar kecil di sebelah sana. Tapi pelayan itu bilang kamar kecilnya di sini. Dia salah. Kamu kerja sampai jam berapa? Maaf, saya sibuk sekali, harus ngantri. Oke, saya nggak akan ganggu jam kerja kamu. Saya akan duduk manis menunggu kamu di meja.